ekstrak, preparasi ekstrak untuk uji praklinik ya, untuk uji praklinik. Jadi, sebelumnya kita sudah jelaskan tentang bagaimana mendapatkan ekstrak ya, ekstrak kental. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ekstrak tersebut diberikan untuk hewan uji. Kan gitu, ada step-step, ada tahap. Bagaimana ekstrak kental tadi disiapkan menjadi ekstrak per kelompok uji. Kemudian ekstrak tadi harus diubah menjadi larutan ekstrak terlebih dahulu. Baru ekstrak yang sudah bentuk larutan tadi bisa diberikan dengan menggunakan sonde untuk diberikan secara intragastrik kepada hewan uji. Kalau ekstraknya masih bentuk kental, gimana caranya ngasih ke tikus? Suruh ditelan, nggak mungkin. Tikus disuruh nelan ekstrak, nggak mau lah pasti dia. Ya, sehingga itu urgensinya kita harus ubah menjadi larutan dia. Ya, harus menjadi larutan. Ya, oke, satu-satu. Nah, bagaimana ekstrak kental ya? Ekstrak kental, ya, ekstrak kental. Kita siapkan menjadi ekstrak per kelompok uji. Nah, jadi yang pertama untuk kasus ini misalnya kita tentukan dulu jumlah kelompok perlakuan kita itu ada berapa. Kelompok perlakuan ya, kalau kelompok kontrol normal, kontrol negatif, kontrol positif, ya nggak usah dihitung. Yang kelompok perlakuan aja dulu. Ya, kelompok perlakuan. Misalnya kelompok perlakuan kita ada 3 dosis, kan umumnya begitu ya. Ada 3 dosis. Ada dosis 1, ada dosis 2, dan ada dosis 3. Contohnya dosis satunya adalah 10 ya 10 miligram misalnya per kilogram berat badan. Dosis keduanya contohnya 20 miligram per kilogram berat badan. Dosis ketiganya misalnya 30 miligram per kilogram berat badan misalnya. Kan gitu ya. Contohnya ini ya. Nanti tinggal kita lihat di proposal kita. Dan berapa jumlah tikus yang digunakan di setiap kelompok perlakuan tersebut. Misalnya di kelompok ekstrak dosis 1 ada 5 ekor. Di dosis 2 5 ekor, dosis 3 5 ekor. Ya. Habis itu ya, jadi gampang menghitungnya. Jadi untuk kelompok 1 ini berapa banyak sih ekstrak yang harus kita kelompokkan gitu ya sebagai kelompok 1. Ya udah, dosis satunya berapa misalnya? 10 miligram misalnya. Tikusnya ada 5. Ya berarti untuk dosis pertama itu paling tidak nanti membutuhkan 50 miligram per harinya. Per harinya. Kemudian dosis 2 juga gitu. Dihitung ada berapa ekor. Misalnya dosis 2-nya ini 20 miligram dikali 5 ekor. Berarti untuk dosis 2 kita membutuhkan paling tidak 100 miligram per hari. Untuk dosis 3 pun demikian. Misalnya 30 miligram kali 5 ekor dalam satu kelompok. Sehingga dapat 150 miligram per hari. Jadi kita bisa hitung, kita bisa estimasi berapa kebutuhan ekstrak kita per hari. 50 tambah 100 tambah 150. Sehingga kita membutuhkan 300 miligram ekstrak per hari. Kalau Anda perlakuannya mau 1 minggu misalnya atau 7 hari, kalikan saja. Kalikan saja. Berarti 300 miligram dikali 7 hari. Sama dengan 2100 miligram atau 2,1 gram. Ya, atau 2,1 gram. Kalau mau selama 7 hari. Nah, jadi nanti ini biasanya per ekstrak ya, per kelompok uji ini ya, ini kamu siapkan di wadah-wadah sendiri. Nah, jadi misalnya yang untuk kelompok 1 itu dikumpulkan di wadah sendiri. Isinya berapa di sini?
Kalau sehari aja butuh 50 miligram, berarti kalau seminggu perlunya 350 ya. 350 miligram. Nah, ini untuk yang kelompok 1. Untuk kelompok 2, ya, kelompok 2, dia perlunya paling enggak kalau seminggu butuh 700 ya. 700 miligram. Kelompok 3, kalau mau seminggu berarti butuh sekitar 1050 miligram. Ini untuk kelompok 3. Itu udah dikumpulkan di wadah-wadah seperti itu. Ya, sehingga nanti untuk 1 minggu itu ya dari sini aja, nggak perlu buat tiap hari. Larutan ekstraknya itu, sehingga udah dalam satu wadah. Sehingga nanti tinggal ambil dan tinggal diberikan ke hewan uji per harinya. Akan tetapi ini masih ada masalah kan? Benar nggak masih ada masalah? Apa masalahnya? Ini bentuknya masih kental. Ini juga bentuknya masih kental. Ini juga bentuknya masih kental. Kalau bentuknya kental, gimana cara ngasihnya ke tikus? Belum bisa. Biar bisa dikasihkan ke tikus, harus dibuat menjadi bentuk larutan, bentuk cair. Ya, harus diubah menjadi bentuk larutan atau bentuk cair. Kalau dia masih bentuk kental begini, nggak bisa disonde. Ya, putus sondenya itu. Ya, maka dia harus dibentuk dan jadi bentuk larutan. Kita ke proses selanjutnya. Proses kedua, yang tadi ekstrak kental per kelompok tadi kita ubah menjadi larutan ekstrak namanya. Ya, akan tetapi ada masalah di sini. Ya, nggak bisa ekstrak itu enak aja ya udah kan mau dibuat larutan dok, tambahin aja air dok. Berapa banyak yang ditambah? Itu yang pertama. Yang kedua, itu larut nggak di air itu? Kalau dia nggak larut, otomatis kan dia ngendep lagi di bawah. Kalau kita paksakan, ya nanti yang kita sonde itu air cuman ke dalam lambung tikusnya, bukan ekstraknya. Oleh karena itu, ekstrak itu harus dibuat larutan, di mana dia larut di pelarutnya tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan kita selanjutnya. Bagaimana mengubah ekstrak kental tadi yang sudah kita taruh di wadah masing-masing tadi, sehingga menjadi larutan ekstrak. Bisa larut di situ. Ini kan ekstrak etanol ya, karena pelarut sebelumnya etanol. Etanol itu nggak larut di air. Kita kan umumnya nanti akan menggunakan pelarut itu air atau aquades ketika akan membuat larutan ekstrak tersebut. Dia nggak larut. Bagaimana caranya biar dia bisa larut? Kita harus tambahkan yang namanya emulgator. Ya, ditambahkan namanya emulgator. Jadi bagaimana membuat ekstrak kental tadi menjadi larut. Menjadi larutan ekstrak. Itu pakai namanya emulgator. Nah, sehingga nanti terbentuklah emulsi ekstrak atau larutan ekstrak nanti. Emulgator itu ada 2 umumnya yang sering dipakai. NaCMC, ya, natrium karboksimetil selulose atau disingkatnya NaCMC, atau pakai Twin 80. Ini contoh emulgator yang biasanya kita tambahkan ya ke ekstrak kental tadi ya sehingga dia bisa larut di dalam air. Kalau enggak dia enggak jadi larutan, dia masih kental gini aja ngendep di bawah dia. Ini kalau ditambahin air langsung enggak ditambahkan emulgator. Ini masih ngendep di bawah sini. Airnya di sini, ini di sini masih ngendep. Sehingga kalau kamu nanti ambil larutan itu pakai sonde, yang kamu ambil itu cuman air, bukan ekstraknya. Biar dia larut, maka kamu tambahkan emulgator. Ada 2 yang biasa dipakai, NaCMC sama Twin 80.
Berapa banyak ditambahkan? Ditambahkan 1%, ya, 1%. Umumnya 1%. Ya, umumnya 1%, tapi biasanya nanti dititerasi. Jadi misalnya dicoba dulu 0,5, oh masih belum larut, tambahin 1% gitu kira-kira. Ya. 1% dari apa, Dok? 1% ya dari si ekstraknya ini. Ya, 1% dari ekstraknya ini berapa banyak ini? 1%. Atau umumnya ya kalau nggak mau pusing ya dititrasi pelan-pelan, tambahin sedikit. Lihat udah larut belum, belum, tambahin lagi sampai larut, cara mudahnya itu. Ya. Kemudian, kan tadi saya bilang oke, ditambahkan emulgator. Nah, kemudian nanti ini biar jadi larutan dia harus ditambahkan aquades ya, atau air ya. Nah, berapa banyak air yang mau ditambahkan itu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, untuk mengetahui berapa banyak air yang harus kita tambahkan untuk per kelompok uji ini, kita harus ingat berapa volume optimal dari lambung tikus. Sekali sonde, lambung tikus itu optimalnya itu bisa memasukkan larutan 1 mililiter. 1 mililiter. Ya, jadi air yang kita tambahkan itu 1 mililiter per tikus per hari. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau misalnya satu kelompok itu ada 5 tikus, maka per hari paling tidak 5 mili aquades. Nah, kalau mau 1 minggu, ya 5 mili dikalikan dengan 7, berarti 35 mililiter aquades di dalam wadah ini yang dimasukkan. Baru ditambahkan tadi emulgator. Sehingga terbentuklah emulsi atau larutan ekstrak di sini. Jadi nanti setiap harinya untuk 1 ekor tikus per kelompok itu diambil 1 mililiter dari emulsi atau larutan ekstrak ini. 1 mililiter larutan ekstrak itu baru disondekan ke lambung tikus secara intragastrik. Ya. Bagaimana cara proses menyonde lambung? Nah, ada nanti materinya. Ada materinya. Ya. Tuh. Nah, ini ya. Jadi kan larutan ekstrak ya. Tadi yang saya bilang ya, ini dia sudah membentuk menjadi emulsi kan. Nah, ini bentuk emulsi. Di mana nanti setiap 1 ekor tikus kelompok dosis 1 misalnya, diberikan 1 mililiter larutan ekstrak dosis 1 secara intraperitoneal dengan menggunakan sonde lambung. Nanti bagaimana cara menyonde lambung? Nanti ada materinya lagi. Ya, nanti akan diberikan. Ya. Jadi ini adalah rangkaian proses ya rekan-rekan sekalian. Jadi bagaimana ekstrak kental itu harus diolah lagi gitu biar siap diberikan kepada hewan coba. Jadi nggak bisa ekstrak itu langsung kasih, nggak bisa. Jadi harus ditimbang, diukur, disiapkan sehingga dia menjadi larutan ekstrak yang siap diberikan kepada hewan uji. Ya. Jadi itu penjelasan step selanjutnya yang harus dipahami.